Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang melimpah, pahala yang besar, memberikan keberkahan pada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengajari atau mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka di depan para malaikat. Ini kata ulama, arba'un li arba'. Ada 4 hal yang mendatangkan 4 hal. Ada 4 hal yang mendatangkan 4 hal. Yang pertama, berkumpul. Berkumpulnya di mana? Di rumah Allah, di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kemudian yang keempat, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari kitab Allah. 4 hal ini menurunkan atau mendatangkan 4 hal. Yang pertama apa? Turun sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat. Mereka dikelilingi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, mereka dipuji oleh Allah. 4 hal mendatangkan 4 hal. Ikhwah yang Allah muliakan, Al-Quran diturunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 3 fungsi atau ada 3 tujuan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama untuk dibaca. Yang kedua untuk ditadaburi. Dan yang ketiga untuk diamalkan. Jadi Al-Qur'an kita untuk dibaca, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Dalam membaca Al-Quran, Allah siapkan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Di antaranya adalah sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan pahala membaca Quran. Rasul kita SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala. Satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, duduk 15 menit membaca 50 ayat, berapa pahalanya yang akan digapai? Banyak sekali. Ya, tidak terhitung. Padahal berapa? 15 menit. Sekitar 50 ayatan. Ya. Baca tiap hari. Pahalanya banyak. Belum mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pada subuh atau siang atau sore atau malam? Yang paling bagus nanti kita lihat baca Quran. Kata ulama di antara di malam hari, di waktu sholat. Ya. Rasul kita SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit. Dan perlu diketahui ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an merupakan wasilah yang terbesar untuk istiqomahnya seseorang. Ya. Oleh karena itu, hendaknya bagi siapa saja di antara kita yang ingin tetap berada di atas jalan yang benar, al-haq, kita membaca Al-Quran. Gemar membaca Quran. Di antara wasailus sabat, di antara wasilah-wasilah seseorang sabat tetap dan istiqomah adalah membaca Al-Quran. Makanya saya merasa aneh kalau ada sebagian ikhwan katanya hijrah dari maksiat atau dari aktivitasnya yang jauh dari agama, kemudian hijrah. Terus hijrahnya tidak belajar baca Quran. Ya. Hijrahnya malah senangnya jalan-jalan, enggak ngaji. Ini khawatir atau biasanya yang seperti ini itu luntur lagi. Karena apa? Karena gimana dia akan menyirami hatinya dengan siraman keimanan, ya, dengan kesejukan, kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak di antara kita belum bisa baca Quran. Ternyata demikian. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin istiqomah, dan ini merupakan wasilah tetapnya kita di atas din,
kita membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Berkah Al-Qur'an ini. Allah sifati keberkahan. Allah sifati Qur'an ini berkah. Jadi fungsi Qur'an ada 3. Yang pertama untuk dibaca. Yang kedua untuk ditadaburi. Kita perhatikan surat Shad ayat 29. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang dipenuhi dengan keberkahan. Mubarakun. Allah sifati Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diberkahi. Jadi berkah. Jadi kalau kita ingin keberkahan dalam hidup kita, dalam waktu kita, diri kita, jangan jauh dari Al-Quran. Ya, secara umum Al-Quran berkah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat datang menjadi syafaat bagi orangnya yang membacanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata Iqra'u Az-Zahrawain. Bacalah Az-Zahrawain. Maksudnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat itu datang seakan-akan 2 awan tebal yang menaungi, seakan-akan 2 kelompok burung. Tuhajani an ashabihima. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran membela orang-orang yang membaca keduanya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, hadis Muslim, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambilnya merupakan keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya merupakan penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Maksud wala tastati'uhal batalah di antara maknanya, tukang-tukang sihir itu tidak bisa nembus orang yang membaca surat Al-Baqarah. Tukang sihir tidak bisa tembus. La tastati'u an-nufuz. La tastati'u as-saharatu an-nufuz ila qari'iha. Jadi bacalah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW. Ngambilnya berkah. Kita baca berkah. Kita pelajari isinya berkah. Ya, kita amalkan isinya berkah. Kalau kita ingin tahu orang yang hidup dalam keberkahan, orang yang amalkan Quran, orang yang mentadaburi Quran, orang yang membaca Al-Quran, membaca, mentadaburi, mengamalkan, berkah hidupnya. Ya, tidak akan sia-sia. Dan Imam Syafi'i juga pernah berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa ilma al-fiqhi fid dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatini. Setiap atau seluruh ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan belaka. Jadi kalau kita sibuk dengan Al-Quran, alhamdulillah, kita baca, tadaburi, kita amalkan. Ya, sibuk yang benar, sibuk yang mendatangkan keberkahan. Imam Syafi'i berkata demikian, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun. Semua ilmu selain Al-Quran hanya menyibukkan. Menyibukkan enggak jelas. Kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Ilmu fikih tentang agama. Al-ilmu, ilmu yang di dalamnya ada apa? Ada haddatsana. Selain itu, selain Quran, fikih dan hadis, hanya waswas syaitan. Yang ngomong waswas syaitan siapa Bapak Ibu? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi baca Quran berkah. Secara umum Quran. Kemudian
Al-Baqarah, Ali Imran di hadis Muslim tadi. Kemudian Al-Baqarah, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah. Ngambilnya berkah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surat Al-Baqarah merupakan penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan tadi di antara maknanya apa? Tukang-tukang sihir tidak bisa tembus orang yang bacanya. Tidak bisa tembus. Jadi tukang sihir itu ternyata ada. Ya, disebut sama Rasulullah SAW. Ada nggak zaman sekarang tukang sihir? Nah, ada. Ilmunya ada dipelajari. Belajar ilmu sihir boleh atau haram? Haram. Ya. Umat Islam harus tahu belajar sihir itu haram. Tapi kita lihat, kita dengar, kita baca, ada orang yang masih mau belajar ilmu sihir. Ya. Ngapain jadi tukang sihir? Nggak nikmat. Hidupnya sengsara. Ya. Nah, tukang-tukang sihir itu tidak mungkin tembus dengan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Wala tastati'uhal batalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin rumahnya berkah, baca surat Al-Baqarah. Kebaikan itu berpengaruh. Rasulullah SAW berkata, syaitan itu lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Dan orang yang rumahnya dibacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, setan lari. Dan terasa. Kadang orang tua kita, dan benar ya, benar sekali. Kalau kita masuk ke rumah orang yang rumah itu suka dibaca Al-Baqarah, suka dibaca Al-Quran, ada zikir di situ, rumahnya adem, tenang di situ. Tapi kalau rumah itu disetel musik, pagi, siang, sore, malam, tidak buat ibadah, masuk, gersang tidak? Gersang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau rumah-rumah kita ingin terasa indah, nyaman, tentrem di hati, baca Al-Quran. Buat sholat. Makanya Rasul bilang, jadikan sholat sunnah di mana? Di rumah-rumah kalian. Karena ada pengaruhnya. Kebaikan ada pengaruhnya untuk sekitar kita. Keburukan juga ada pengaruhnya. Maksiat ada pengaruhnya. Jangan dikira maksiat itu nggak ada pengaruhnya. Apa dalilnya? Maksiat itu berpengaruh dengan lingkungan. Yang paling gampang untuk melihat itu melihat Hajar Aswad. Siapa yang pernah melihat Hajar Aswad? Siapa yang pernah umroh? Sekarang nyium Hajar Aswad susah karena umroh rata-rata penuh terus. Ya, mungkin lihat di gambar kali. Ya, bisa kan? Mudah-mudahan yang belum pernah umroh, Allah mudahkan untuk umroh. Amin. Allah mudahkan insyaallah. Hajar Aswad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu batu dulunya putih. Dari mana batu itu? Dari surga. Ya. Dulunya putih. Hajar Aswad itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam, dosa-dosa manusia. Jadi berpengaruh, yang namanya dosa itu berpengaruh dengan lingkungan sekitar. Kalau kita melakukan maksiat, terasa nggak enak di rumah. Ya. Oleh karena itu sebagai orang tua, jangan sampai rumah dimasuki maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagaimana maksiat ada pengaruhnya, kebaikan juga ada pengaruhnya. Amal soleh ada pengaruhnya.
Pengaruh amal soleh itu di hati nyaman, di badan tentram, jiwa tentram, lapang dada. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an sebagai obat dada. Allah berfirman di surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang nasihat dari Rabb kalian. Wa syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dada. Jadi obat penyakit hati, obatnya apa? Baca Quran. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan dia sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dengan itu hendaknya mereka gembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau ingin keberkahan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Tadi di surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Di antara maksud diturunkannya Al-Quran di ayat yang mulia ini, Allah jelaskan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang punya akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Yang kedua. Yang ketiga, salah satu maksud diturunkannya Quran adalah untuk diamalkan. Jadi tugas kita itu ngamalkan Quran. Harus tahu tugas kita orang Islam. Ya. Jadi Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Ittabi' ma uhiya ilaika, kata Allah. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Perintah ke Nabi Muhammad SAW juga perintah untuk kita semua. Kalau Al-Quran memerintahkan kita agar mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari syirik, kita wajib meyakini. Kemudian kita wajib mengamalkannya. Tauhidullah, mentauhidkan Allah semata. Jauh dari perbuatan syirik. Ya. Kalau Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita untuk puasa. Ya. Ini bulan apa Bapak Ibu? Ikhwan, bulan apa? Bulan Rajab. Ya. Ada puasa enggak di bulan Rajab? Khusus puasa Rajab ada enggak? Enggak ada kekhususan ya. Berarti sekitar 1,5 bulan lagi atau 2 bulan lagi lah ya. 2 bulan kurang masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, bayar zakat. Kalau Allah perintahkan kita untuk haji, haji. Kalau Allah perintahkan kita birrul walidain, bakti sama orang tua. Apa saja perintah yang Allah perintahkan, kita amalkan. Larangan yang Allah larang, kita tinggalkan. Apa yang Rasul SAW perintahkan, kita mengerjakan. Larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita tinggalkan. Ya. Jadi tujuan diturunkannya Quran pertama untuk dibaca. Yang kedua ditadaburi. Di antara tadaburnya itu kita membaca Al-Quran, lihat terjemahannya, lihat artinya ya. Kemudian baca tafsirnya.
ngaji di majelis-majelis tafsir. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Insya Allah itu bahagia, berkah. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab bersama Al-Quran. Ya, adab baca Quran, interaksi dengan Al-Quran. Apa saja adabnya? Yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 2 sampai 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Alkitab. Maksudnya apa? Al-Quran kepada engkau dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni itu. Lihat. Jadi sangat erat kaitannya dengan baca Quran. Kalau katakan kami turunkan Alkitab kepada engkau wahai Muhammad dengan hak. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, di antara ibadah sama Allah itu membaca apa? Al-Quran. Baca Quran tujuannya untuk mendapatkan pahala, bukan mendapatkan hadiah dari manusia. Tujuannya jangan untuk mendapatkan hadiah dari manusia. Bukan untuk dikatakan sebagai qari'ul Quran. Bukan untuk dikatakan sebagai ahli qiraat. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Bukan untuk dikatakan sebagai orang yang soleh. Tapi baca Quran harus lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Apa manfaatnya kalau misalkan seseorang membaca Quran tapi niatnya bukan karena Allah? Diterima tidak? Tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Ya. Kata Allah, aku adalah zat yang tidak butuh dari kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang padanya dia menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Ini sebuah ancaman dari Allah. Ancaman kepada siapa saja yang baca Al-Quran, yang belajar Al-Quran niatnya bukan karena Allah. Saya baca Quran supaya saya nanti jadi qori, dikenal sama orang. Orang supaya ngelihat saya, supaya saya punya kedudukan yang tinggi. Ini Allah tidak melihat dia. Allah tinggalkan dia. Ada orang baca Quran tapi Allah meninggalkan. Na'udzubillah. Siapakah dia? Orang yang niatnya ketika baca Al-Quran salah niat. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya untuk manusia. Ini salah. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata
dalam hadis yang sahih, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari kalangan umatku adalah para qori'nya. Ya. Rasulullah SAW menghabarkan pada kita, kebanyakan dari kalangan qori, ya, itu niatnya enggak lurus. Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Oleh karena itu, ikhwah yang Allah muliakan, ini merupakan teguran dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam agar mengikhlaskan niat dalam belajar Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, dan dalam mengamalkan Al-Qur'an. Karena Allah enggak butuh sama orang yang baca Qur'an bukan karena Allah. Tadi kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia. Capek, kasihan, capek baca, tapi ditinggalkan sama Allah gara-gara salah niat. Ya. Jadi ini yang pertama, ketika baca Quran, ingat niatnya untuk Allah. Yang kedua, di antara adab membaca Quran adalah suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Ada sebuah hadis yang hadisnya disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Muhajir bin Kunfuz, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mengucapkan salam kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan suci. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam Muhajir bin Kunfuz sampai selesai berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw ala taharah." Rasul bilang ke Muhajir bin Kunfuz, sesungguhnya aku tidak suka, ya, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini berarti zikir kepada Allah dianjurkan untuk bersuci. Di antara zikir kepada Allah membaca apa? Al-Qur'an. Ya. Di antaranya baca Al-Qur'an. Imam Nawawi rahimahullah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di halaman 97 beliau berkata, jika seseorang membaca dalam keadaan berhadas, maka hal itu dibolehkan menurut ijma' kesepakatan kaum muslimin. Hadas di sini hadas kecil. Ya. Hadis-hadis tentangnya banyak dan masyhur. Imam Al-Haramain berkata, tidaklah dikatakan bahwa orang tersebut melakukan hal yang makruh, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Nah, dari dua perkataan ulama ini, berwudu itu dianjurkan. Tapi kalau misalkan orang itu tidak berwudu dan baca Quran, tidak mengapa. Tapi lebih utama berwudu. Ya. Jadi kalau kita mau baca Quran, wudu. Ambil Quran baru baca. Nikmat, berwudu kemudian baca Quran. Nah, dalilnya tadi hadis Muhajir bin Kunfuz. Rasulullah SAW berkata, ana makruh, ana enggak suka nyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Ya, makanya kalau misalkan antum lagi wudu, ada yang salam, antum jawab enggak salam orang tersebut? Tidak jawab. Ikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tersebut nanya terus antum jawab selain salam, misalkan, akhi, apa kabar? Antum ambil wudu, baik, alhamdulillah. Boleh tidak? Boleh kalau gitu. Ya. Karena ngobrol biasa, bukan zikir. Baik, yang ketiga, memilih waktu dan tempat yang cocok. Memilih waktu dan tempat yang cocok.
Membaca Al-Quran, ikhwan yang Allah muliakan, kapan waktu boleh. Ya, kapanpun antum baca boleh. Tetapi ulama memberikan ada waktu-waktu yang diharapkan rahmat Allah lebih besar lagi. Ya. Di antaranya kata ulama, waktu yang paling utama itu ketika sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, ketika sholat membaca surat Al-Fatihah itu waktu yang masya Allah paling utama membaca Quran. Ba'da maghrib, ba'da subuh, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Nah, tapi ada sunnah-sunnahnya yang pernah dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya di sholat maghrib baca Qisarul Mufassal. Apa? Qisar al-Mufassal. Tahu Qisar Mufassal? Qisar Mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi Al-Quran, ikhwan, kata Rasul, terbagi 4. Ya. Yang pertama, itu disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang. Yang kedua, Al-Mi'in. Yang ketiga, Al-Masani. Yang keempat, Al-Mufassal. Siapa yang bisa ngulang? Yang antum. Yang pertama, apa? As-Sab'u At-Tiwal. 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang itu apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-A'raf, terus Al-An'am, Al-Anfal dan At-Taubah. Al-Anfal sama At-Taubah kata ulama jadi satu. Ini namanya 7 surat yang panjang. As-Sab'ut Tiwal. Kemudian ada surat-surat disebut dengan Al-Mi'in, dari kata mi'ah. Surat-surat yang panjangnya 100 ke atas. 100 ayat ke atas. Golibnya, Anda sebut golibnya. Biasanya, karena nanti ada yang tidak. Ya. Kemudian kata ulama, diambil dari hadis Rasul, ada surat-surat yang disebut dengan Al-Mathani. Al-Mathani ini surat-surat yang ayatnya 100 ayat ke bawah. Golibnya. Ya. Kemudian ada Al-Mufassal. Al-Mufassal ini surat-surat yang satu dengan yang lainnya pendek-pendek. Dari kata fasal, yang cepat dipisah dengan basmalah. Disebut juga dengan Al-Muhkam. Kata ulama, ada ikhtilaf, tapi kata ulama, Al-Mufassal itu sebagiannya bilang dari Qaf sampai An-Nas. Dari mana? Qaf sampai An-Nas. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini namanya surat-surat Mufassal. Dan surat-surat Mufassal terbagi 3. Yang pertama yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang dari Qaf sampai An-Naba. Yang kedua, Tawassutul Mufassal. Mufassal yang sedang. Mufassal yang sedang dari An-Naba sampai Ad-Duha. Mufassal yang sedang dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian Qisarul Mufassal. Qisar Mufassal. Mufassal yang pendek-pendek. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, Rasul kita SAW biasa membaca di sholat maghrib itu dengan Qisar Mufassal. Surat-surat yang pendek. Boleh tidak sesekali membaca panjang? Boleh. Pernah Rasul membaca surat At-Tur di sholat maghrib. Panjang kan? At-Tur. Termasuk Tiwal Mufassal. Ya, sesekali. Tetapi kalau seringnya di sholat maghrib baca panjang, sesuai sunnah tidak? Tidak sesuai sunnah. Sesekali panjang. Ya, boleh.
Salat Isya biasanya membaca tawasutul mufassal. Ya, tawasutul mufassal. Pernah Mu'adz bin Jabal membaca panjang di salat Isya. Ya. Sampai ada yang mengadukan ke Rasulullah SAW karena penduduk Madinah ini penduduk tani, capek. Kemudian dia memisahkan diri dari jamaah. Sampai beritanya ke Rasulullah SAW, Rasul marah ke Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat sepanjang Sabbihisma rabbikal a'la dan yang semisalnya. Ini di salat Isya membaca tawasutul mufassal. Di subuh tiwalul mufassal. Jadi ada aturannya. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seutama-utama membaca Quran itu ketika salat. Di waktu salat setelah surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir sambil baca Al-Qur'an, ya. Kemudian di malam hari. Kemudian sewaktu fajar. Kemudian ketika subuh. Kemudian di waktu-waktu siang. Itu ulama yang ngurutkan seperti itu. Adapun tempat, ya, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah pernah berkata, jangan membaca di pasar-pasar. Jadi jangan baca Quran jangan di pasar, nanti Quran dihinakan. Orang dijual beli baca Quran. Ya, dengarkan enggak orang? Tak dengarkan. Makanya kita itu berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ada sebagian mall ya disetelkan qiraah Quran. Benar atau salah ini? Sebagian mall ya karena saking semangatnya baru ngaji itu mallnya disetelkan Quran. Kemudian sampai divideokan ya oh Masya Allah mall ini mall Islami. Sambil jual beli dengar murattal. Ini ngaco namanya. Ya. Ini tidak benar. Ya, karena Al-Qur'an itu untuk didengar bukan hiburan. Ini kan hiburan. Sepintas. Ini enggak benar. Di pasar-pasar itu tidak dibacakan Quran. Ini adabnya. Ya. Di tempat-tempat permainan dan tempat hiburan juga jangan dibacakan Quran. Jangan baca Quran di situ. Dan di perkumpulan orang-orang yang pandir, ya. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, perhatikan tempat-tempat ini enggak cocok baca Quran di begitu. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya? Jadi hamba Ar-Rahman. Ya. Seperti dalam firman-Nya Allah puji mereka. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Kata Imam Qurtubi, ini sekedar berlalu. Ya. Lantas bagaimana apabila berlalu dengan membaca Al-Qur'anul Karim di antara orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang sia-sia dan kumpulan orang-orang yang pandir? Jadi baca Quran di tempat yang cocok. Ya. Misalkan waktu maghrib tempatnya di rumah, untuk rumahnya supaya berkah, di masjid, ya, supaya nyaman, tambah kuat, mantap hatinya. Boleh tidak baca Quran di atas kendaraan? Pas pakai motor baca Quran, pas pakai mobil baca Quran. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Karena Rasul pernah pakai bawa ya di atas tunggangannya baca Al-Qur'an. Ya. Ini yang ketiga. Adab yang keempat, menghadap ke kiblat. Ya, walaupun tidak wajib. Dibaca Quran menghadap ke kiblat. Jadi kiblat itu arah yang paling utama. Jadi orang-orang soleh ketika beribadah menghadapnya ke arah kiblat, walaupun tidak wajib. Ya. Kiblat menghadap ke Ka'bah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka
syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, keadaan ini yang paling sempurna. Di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau katakan bahwa keadaan ini paling sempurna, ngadap ke kiblat kalau ngaji. Seorang qari yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, kemudian bersandar pada tempat tidur atau dalam keadaan yang lain, memang dibolehkan dan mendapatkan pahala. Tetapi kata beliau, kedudukannya di bawah yang pertama. Di bawah yang pertama itu di bawah yang menghadap ke kiblat, karena lebih serius, ya. Ini pernyataan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, sekarang yang keberapa? Yang kelima. Jadi disunnahkan untuk bersiwak. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Nasa'i, "As-siwaku madharatun lil fam, mardhatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Jadi fungsi atau faedah bersiwak dua hal. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, apa? Mendatangkan ridha Allah. Dengan melakukan sesuatu yang kita anggap ringan, itu mendatangkan dua pahala, mendatangkan dua faedah besar. Jadi Bapak Ibu yang ingin Allah itu ridha kepada kita, maka di antaranya hendaknya kita sering bersiwak. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah berkata, ya, tentang siwak itu, yutlaq alal maknayain, kata beliau. Diitlakkan atas dua makna. Alal fi'il wa ala al-ud. Bisa diartikan perbuatan, bisa diartikan ud, siwak. Kalau diartikan perbuatan, berarti tidak harus ud. Ud itu kayu siwak. Jadi boleh kita siwakan kalau nggak ada kayu, dengan kain juga bisa. Bahkan kata ulama sebagainya dengan tangan juga bisa. Gitu. Tapi zaman sekarang ya pakai sikat gigi, pakai pasta. Ya, pagi sikat gigi, belum tidur sikat gigi. Siang juga kalau mau sikat gigi, apa-apa. Nah, apalagi kalau misalkan antum punya kayu itu, kayu ud, siwak, itu bagus. Nabi SAW berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah." Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka setiap kali sholat siwakan. Jadi siwaknya taruh di kantong. Mau sholat, siwakan. Gitu. Ya. Tapi saya tidak sarankan dengan baju. Nanti bau baju ini. Apalagi di sini. Orang pas sholat kan assalamualaikum, waduh, serang. Ya tidak. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, mulut-mulut kalian ini jalannya Quran. Jadi mulut kita ini jalannya apa? Al-Quran. Maka sucikannya dengan siwak. Di mulut ini jalannya Quran, disucikan dengan apa sih? Siwak. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah membaca isti'azah. Membaca apa? Isti'azah.
Jadi kalau mau baca Quran itu isti'adzah. Anda akan jelaskan sunnahnya. Di dalam surat An-Nahl ke-98, Allah berfirman, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi sebelum baca Quran, ikhwani, baca apa? Isti'adzah. Bacanya gimana isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, juga boleh a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Juga boleh a'udzu billahi a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh juga. Ya. Baik. Dalam kesempatan ini, ikhwan, Anda ingin sampaikan kapan kita baca isti'adzah dalam baca Quran. Kata ulama, harus dibedakan ya antara makom istidlal dengan makom tilawah. Siapa yang paham? Makom istidlal, istishhad dengan makom tilawah. Ada bedanya. Ketika beristidlal itu ngambil dalil. Ketika nyampaikan dalil dari Quran. Ketika antum ceramah. Ketika antum ngobrol, bicara tentang agama, kemudian nyampaikan dalil. Ini namanya makom istidlal. Di makom istidlal ini tidak disunnahkan baca isti'adzah. Ya. Jadi ketika antum ceramah nih, wahai hadirin, hadirat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hukumnya wajib untuk kita berpuasa. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Langsung antum baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung. Karena sedang istidlal. Nyampaikan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasul membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi, dan seterusnya langsung ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Ada isti'adzahnya tidak di hadis itu? Tidak ada. Ya, di antaranya bedanya. Jadi ketika makomnya makom istidlal, langsung membacakan ayat. Makanya kata ulama, merupakan kekeliruan bagi sebagian pengkhutbah, dai, penceramah, ketika beristidlal dengan Al-Quran, dia mengucapkan, misalkan gini, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Ini keliru, kata ulama. Kenapa keliru? Karena mengesankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah firman Allah. Kan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini keliru. Ya. Jadi kalau lagi ceramah, kemudian lagi ngobrol, Mas, puasa Ramadan wajib? Wajib. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tidak, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak. Bisa dipahami, ikhwan ya? Harus dipahami. Yang kedua, makomnya makom tilawah. Makom tilawah, maka kita baca isti'adzah.
Ketika maqam tilawah baca apa? Isti'adzah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kita mau baca Quran, mau baca nih surat An-Nisa misalkan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Terus baca bismillahirrahmanirrahim, terus baca. Ini ketika makomnya apa? Makom tilawah. Ya, paham? Ada makom istidlal, makom tilawah. Ini disebutkan sama ulama. Di antara ulama mutaakhirin yang menyebutkan adalah Syekh Muhammad Umar Bazmul. Ya. Syekh Muhammad Umar Bazmul disebutkan di kitab Syarah Usul At-Tafsir. Beliau sebutkan tuh. Ada makom tilawah, ada makom istidlal. Bedanya di situ. Kita harus paham. Ya. Hukumnya apa baca isti'adzah sebelum baca Quran? Ketika makomnya makom tilawah. Ada perbedaan pendapat dan ulama. Ada yang mengatakan sunnah seperti jumhur ulama. Ada yang mengatakan wajib. Jadi seperti Atha. Dan ana lebih memilih pendapat yang wajib. Jadi wajib baca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Karena di sini fasta'id, ini perintah. Ya, tidak diketahui yang memalingkan dari yang wajibnya kepada yang sunnah. Kalau makomnya makom tilawah. Nah, yang ketujuh, adab membaca Quran adalah membaca basmalah. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita. Lalu tiba-tiba beliau pingsan. Tidak lama kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, unzilat alayya anifan suratun. Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat apa tuh? Al-Kautsar. Al-Kautsar itu surat yang pendek. Ya. Surat Al-Kautsar itu tidak ada huruf mimnya di dalamnya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Inna syani'aka huwal abtar. Ada enggak huruf mimnya? Surat apa yang tidak ada huruf mimnya? Al-Kautsar. Ya, udah dikasih tahu tadi sama anak. 100. Pertanyaan yang kedua. Surat Al-Kautsar berapa ayat? 3 ayat. Jawab, ada 3 surat yang ayatnya 3 ayat. Siapa yang sebutkan? Al-Asr, terus siapa apa tadi? Al-Kautsar, terus Al-Asr, terus idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, 3 surat ya yang ayatnya 3 ayat. Nah, jadi adab membaca Quran harus membaca apa? Bismillah. Yang ke-8, membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil. Baca tartil itu maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terburu-buru. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya. Rattil itu perintah. Tartila itu maf'ul mutlaq. Apa fungsinya maf'ul mutlaq? Sebagai taukid. Kalau misalkan antum bilang
Darabtuhu dorban. Saya memukulnya. Dorban berarti betul-betul memukul. Tapi kalau darabtuhu, saya memukul. Sudah, saya memukul. Tapi kalau warattilil Quran, baca Quran dengan tartil. Itu biasa. Tapi ketika Allah sebutkan maf'ul mutlak tartila, ini baca Qur'annya harus maksimal. Harus apa? Maksimal tartilnya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tidak seperti baca Quran. Ya, ada sebagian kita baca Quran kayak baca koran. Betul atau salah? Salah. Baca, belajar. Ini yang keberapa? Yang ke 8. Ya. Ummul Mukminin Hafsah pernah mensifati qiraahnya Rasulullah SAW dengan ucapan beliau, kana yaqra'u bis surati fayurattiluha. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Qur'an dan mentartilkannya. Ya. Yang ke-9. Yang keberapa? Ke-9. Yang ke-9 ini memperindah suara dan bacaan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum," kata Rasul. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Jadi kalau antum dikasih amanah sama Allah suaranya bagus, ya, kesempatan untuk dakwah dengan Al-Qur'an, untuk baca dengan bagus supaya orang apa? Indah, supaya orang senang dengan Al-Qur'an. Jadi imam tajwidnya bagus, makhrajnya, sifatnya, kemudian bacaannya bagus, orang senang. Ya tidak? Nah, ketika senang dapat pahala tidak? Dapat pahala. Berapa banyak orang yang bisa mentadaburi Al-Qur'an ketika imamnya bacaannya bagus? Masuk ke hati, menangis, dekat sama Allah. Tapi tadi niatnya karena siapa? Karena Allah. Abu Musa al-Asy'ari ketika dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan beliau, dia bilang, seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku, la habbartuhu laka tahbira. Niscaya aku akan perindah lagi bacaan. Abu Musa al-Asy'ari. Jadi memperindah bacaan, kalau bukan karena ria, itu boleh tidak? Boleh. Tapi hati-hati itu. Memperindah bacaan, bisa ria, bisa karena dakwah. Kalau karena ingin dipuji sama manusia sebagai qori, tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk golonganku orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Di antara maknanya, saya terjemahkan, di antara makna man lam yataghanna bil Qur'an adalah yang tidak melakukan Al-Qur'an. Dan di sini ikhwan, Ibnu Qayyim rahimahullah itu pernah menjelaskan tentang lagu Al-Qur'an. Melakukan Quran. Ini penting nih. Ya. Kata beliau, melakukan Quran itu ada dua macam. Macam yang pertama, lagu yang sesuai dengan tabiat manusia. Ini boleh. Mamduh, terpuji. Sesuai dengan tabiat kita masing-masing. Ya. Yang kedua, lagu yang diperoleh dari jalan usaha, ya, yang dilakukan oleh manusia, tidak sejalan dengan tabiat dan karakter. Bahkan ada takalluf, pembebanan diri, dibuat-buat dengan latihan yang susah. Ya, ada tangga lagunya, ke sini naik, ke sini turun, ya, ke sini datar. Ini enggak ada ini. Ya. Nah, sekarang Anda lihat di sebagian kajian di YouTube, orang ngejarnya ini. Ya.
Padahal yang harus diajarkan ke umat yang paling dibutuhkan sama mereka apa ikhwan? Baca hurufnya yang benar, baca sifatnya yang benar. Karena banyak orang ngaji Quran, ya, ngejer lagu tapi bacaannya berantem. Jadi berantem mulutnya, berantakan, iya, ngaco bacanya, nggak jelas tebal tipisnya, kemudian panjang pendeknya. Anda pernah sholat di belakang di daerah sana, daerah Jakarta, itu suaranya kayak sudes ini, subhanallah, baca surat An-Naba yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ini gimana ceritanya? Ya, ngarang-ngarang saja. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, sebagian orang itu mengutamakan lagu, ya, lagunya dibuat-buat. Nah, yang paling penting adalah apa? Baca benar dulu. Baca benar atau tidaknya. Nah, Anda bisa lihat di halaman 20 sampai 21 di buku ini. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Tadabbur, khusyuk dan menangis. Ya, kalau bisa nangis, nangis. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Kemudian di surat Muhammad ayat 24 Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Kalau kita perhatikan ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kaum salaf ketika baca Quran itu khusyuk mereka, tadabbur, ya. Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berkata padaku, Iqra' alayya al-Quran. Bacalah Al-Quran untukku atau kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, a'aqra'u alayka wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu? Ya, sedangkan Al-Quran ini turun kepadamu. Rasulullah SAW berkata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang, saya suka dengarkan Quran dari selainku. Dan Nabi juga senang dengarkan Quran dari selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita biasakan kita juga dengar dari qiraat guru-guru kita, qiraat masyayikh, ya. Supaya kita diberkahi oleh Allah. Hatinya nikmat dengar Quran. Kemudian faqara'tu alaihi suratan nisa. Aku bacakan kepadanya surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai aku baca ayat ini. Sampai surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul bilang gini, hasbuk, cukup. Kemudian faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Aku menoleh lihat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul nangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, ya. Nah, jadi di antara adab baca Quran kalau bisa sampai menangis bagus. Ya. Tapi nangisnya betul-betul karena terpengaruh dengan Quran yang bagus ini. Jadi kalau punya utang baca Quran nangis, ya bukan karena baca Quran. Ini karena takut dikejar-kejar yang ngejar utang. Ya. Jadi baca Quran betul-betul karena apa? Terpengaruh sama Quran.
Yang ke-11, mengeraskan bacaan jika tidak mengganggu orang lain. Nah, ini adab nih. Di Al-Quran diturunkan sama Allah bukan untuk mengazab manusia. Kok bisa Al-Quran mengadab manusia? Bisa. Antum ngaji ya jam 12 malam, di samping antum ada yang tidur. Itu namanya ganggu orang. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi Quran diturunkan itu rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hassana as-sauta bil Qur'ani yajharu bihi." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan nabi yang bersuara indah dalam membaca Al-Qur'an dengan dikeraskan, dijaharkan. Hadis ini membolehkan membaca dengan suara keras. Kemudian Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di Sunan Abu Dawud. Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang menjaharkan bacaan Quran seperti menjaharkan sedekah. Jadi sedekah terang-terangan. Orang yang baca Quran dengan sir seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Saya tanya, sedekah terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi mana yang lebih utama? Sembunyi-sembunyi, ya. Itu ada di surah Al-Baqarah. Nah, bertentangan tidak hadis ini dengan hadis sebelumnya? Jawabannya tidak. Ulama mendudukkan perkara ini, ya. Kata ulama, jahar mengeraskan bacaan lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Jahar baca Quran dengan suara keras, syaratnya tidak mengganggu orang lain. Seperti orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada orang sholat, kita baca dengan sir. Jangan di samping kita orang sedang sholat, kita baca keras. Ini namanya ganggu. Doh, saya kan baca Quran. Masa dilarang? Ya akhi, salah tempat. Sir. Ya tidak? Seperti sedang tidur. Atau sedang beraktivitas lainnya. Ya. Jadi, kalau ganggu orang, jangan. Tapi kalau tidak ganggu orang, jahar bagus. Kenapa? Semangat. Ya. Kemudian kalau ada yang dengarkan senang, bisa mendatangkan yakni rahmat, ya, dan seterusnya. Jadi membangkitkan hati, mudah konsentrasi, dan ngusir kantuk. Ya, biasanya kalau jahar, saya ngusirkan kantuk. Ada orang yang ngantukkan, bacanya sir, ya udah tidur. Ya enggak? Habis itu baca doa bangun tidur. Nah, sir lebih utama jika dikhawatirkan menjaharkan akan memunculkan sifat riya. Nah, ini berarti sir. Kalau jahar, wah, ada calon mertua nih. Ya. Anaknya cantik. Anak baca Quran, suaranya kenceng supaya ngelihat siapa yang baca gitu ya. Supaya riya, boleh tidak? Enggak boleh. Ya tidak? Atau mengganggu orang yang sedang sholat atau mengusik orang yang sedang tidur, ini tidak boleh. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, iblis telah memperdaya suatu kaum dari kalangan para qari sehingga mereka membaca Al-Quran di menara masjid. Ini ana nukil ikhwan dari kitab Talbis Iblis. Jadi Ibnul Jauzi bilang iblis itu memperdaya syaitan. Memperdaya siapa? Iblis memperdaya syaitan. Iblis, syaitan memperdaya para qari. Ya. Nah, mereka kumpul di menara masjid. Baca Quran kenceng. Ya.
Sehingga mereka baca Quran di masjid di malam hari dengan suara bersamaan, suara kur. Dengan keras dibaca 1 atau 2 juz di malam hari. Kata beliau, dengan begitu terkumpul pada diri mereka 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, mengganggu manusia dari tidurnya. Kesalahan yang kedua, hal tersebut mengantarkan diri mereka kepada perbuatan riya. Bisa jadi riya. Nah, dari sini ikhwan, kita dapat pelajaran kalau waktunya manusia tidur, kita baca Quran, kalau mau baca Quran dengan sir. Sebagian kita pasang mic, baca Quran sampai subuh. Ya, alasannya Ramadan. Ya. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Ya. Mengganggu manusia mau tidur, mau istirahat supaya bangun sahur. Ya enggak? Nah. Yang ke-12, mewakafkan pada akhir ayat. Jadi kalau baca Quran, wakaf di akhir ayat. Seperti ketika Ummu Salamah ditanya bagaimana qiraatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah berkata ayatan, seayat demi seayat. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Kata Syekh Albani rahimahullah, ini sunnah, banyak orang berpaling dari sunnah ini. Para qori itu gabung-gabungkan saja. Oleh karena itu kita kalau baca Quran seayat demi seayat, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh gabung, boleh. Tapi afdalnya seayat demi seayat. Ya. Dan ini madhabnya Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu taala, di mana beliau berkata bahwa afdalnya seayat demi seayat walaupun ada makna yang terkait dengan ayat yang kita baca, yang kita wakafkan. Yang ke-13, ketika ngantuk jangan baca. Ini adabnya. Ya. Jadi tidak membaca Quran sewaktu ngantuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fis shalah falyarqud." Kalau salah satu di antara kalian ngantuk dalam salat, maka tidurlah. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Bisa jadi salah satu di antara kalian salat dalam keadaan ngantuk, bukannya malah minta ampun, tapi mencela dirinya sendiri. Bahaya kan? Ya tidak? Nah, ini yang ke-13. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir, sujud tilawah seusai membaca ayat sajadah. Ya. Jadi kalau ada ayat sajadah, kita baca, kita sujud tilawah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad." Apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian sujud, i'tazala asyaitanu yabki. Setan menyingkir dan setan nangis. Jadi kalau ingin membuat setan nangis ketika baca surat sajadah, kita sujud. Kenapa setan nangis? Yaqul, setan berkata, "Ya wailah, celaka dia," kata syaitan. Wa fi riwayati Abu Quraib, "Ya waili." Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Abu Quraib, setan berkata, "Ya waili, celaka aku. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah." Anak Adam diperintah untuk sujud, dia sujud, baginya surga. Dia akan masuk surga. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Sedangkan aku diperintah untuk sujud, aku tidak sujud. Aku enggan, maka aku mendapatkan neraka. Wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan sujud itu mendatangkan rahmat Allah Jalla wa'ala dan bisa menghantarkan ke surga. Ya.
Nah, di antara bacaan sujud tilawah, di sini ana nukil dari hadis Abu Dawud. Hadisnya disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud nomor 1255. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Ada beberapa pertanyaan yang kita bahas, insyaallah kalau bisa ana jawab, tidak bisa tidak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan jangan membaca Al-Qur'an di pasar. Bagaimana kalau membaca Al-Qur'an sambil jaga atau menunggu tokoh? Adab ini seperti yang ana sampaikan, hukumnya sunnah. Ya, adab masuk ke adab, bukan larangan mutlak. Dan itu perkataan ulama. Seandainya antum ada waktu di sela-sela jual beli dan tidak ada kerjaan, ya, kemudian tidak mengganggu bacaan antum dan antum bisa khusyuk, nggak apa-apa baca Al-Qur'an di toko nunggu. Apalagi tokonya tidak di pasar, tokonya di depan rumah. Toko depan rumah baca, ya, baca lumayan dapat 1 surat, dapat 2 surat. Nah itu. Bahkan kadang 2 jam nggak ada yang membeli. 2 jam habis 1 juz selesai baca Quran. Ya tidak. Daripada ngelamun, baca Al-Quran atau baca zikir yang lain. Tapi kalau misalkan antum baca Quran, kemudian ada yang beli, ini tidak sesuai dengan adab dalam membaca Al-Quranul Karim. Bolehkah membaca surat Al-Baqarah diniatkan untuk tameng rumah? Dan apakah boleh membacanya bersambung atau harus sampai selesai di waktu itu juga? Jawabannya adalah, kalau niatkan untuk tameng rumah mang dimaksud adalah setan kabur, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Fa inna syaitana yafirru min al-bait tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Ya, setan itu lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Bacanya apakah sekaligus? Sekaligus bagus. Tetapi kalau tidak sekaligus juga tidak mengapa. 1 juz, besoknya 1 juz lagi, besoknya setengah, ya, 4 lembar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah jika kita membaca Al-Baqarah harus selesai sehari semalam agar kita mendapatkan faedah-faedahnya? Sudah dijawab tadi, ya. Yang kedua, bagaimana jika kami belum lancar membacanya? Syukran, hamba Allah. Enggak apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah, Rasul bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safiratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, dia memiliki kedudukan bersama malaikat yang mulia yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqa lahu ajran. Dan yang membaca Al-Qur'an berat, terbata-bata, kata Rasul, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Jadi baca Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Dan tidak mungkin ada orang yang beriman baca Quran dengan sengaja salah. Kalau ada yang sengaja baca Quran salah, ini maksiat, bisa kufur. Tapi kalau ada orang niatnya ikhlas cari pahala, baca Quran terbata-bata, baca. Tetap dapat kebaikan. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, ya, kondisi dari seseorang pembaca, yang membaca Quran, tetap bagus dan baik. Di hadis Aisyah tadi disebutkan ada 2 jenis manusia, yang satu mahir, yang satu terbata-bata. Dan Rasul katakan yang terbata-bata dapat 2 pahala. Oleh karena itu, ikhwani, kalau kita masih merasa terbata-bata, baca Quran tidak mengapa, justru nanti lancar. Ya. Kalau terbata-bata enggak baca Quran, ya kapan lancarnya? Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, kita berusaha untuk menjadi orang yang meningkat lebih lagi bacanya, belajar terus sampai mahir, ya. Oleh karena itu, kalau ada guru tajwid jangan terlalu streng. Kalau baca, kalau enggak lancar masuk neraka loh.
Oh, kabur orang. Ya. Ente baca makhrajnya salah. Ente masuk neraka ente. La haula wa quwwata illa billah. Ini salah. Ya. Jangan, kasihan. Ente nggak mau baca Quran. Berikutnya, batasan minimal dalam makhrajul huruf agar tidak meremehkan atau berlebihan saat membaca Al-Quran seperti apa? Ya, Anda memiliki beberapa guru, di antaranya mengatakan kalau kita baca Quran, makhrajnya adnal matlub, yang tuntutan yang paling dasar. Karena makhraj itu punya timbangannya. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf itu memiliki timbangannya. Jangan sampai engkau membacanya berlebihan dan jangan sampai engkau berkurang-kurang dalam membaca huruf. Ya. Bermakmum dengan imam yang baca Al-Fatihahnya tidak pas seperti tasydidnya. Apakah salatnya sah? Ini ada ikhtilaf di antara ulama. Ya. Tapi kalau ada orang yang baca Qur'annya tasydidnya tidak pas, ganti saja supaya nggak bingung. Ya tidak, daripada antum berdebatkan, ganti, kan banyak yang bisa. Ya tidak? Marah. Ya, kita kasih tahu ke DKM-nya, Pak, ganti itu bacaannya salah, kan gitu. Punya hak makmum kan? Ya tidak? Dan di antara hak masjid itu imam yang bagus. Ya, untuk jadi imam. Jangan asal-asalan. Bacaannya bagus. Jadi tasydid itu kata Al-Imam Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini kitab besar, kitab fikih. Kitabnya mazhab Hambali, ya. Disebutkan di situ bahwa Al-Fatihah itu ada 14 tasydidnya. Ada berapa tasydid? Satu saja orang menghilangkan tasydidnya, dia jatuh ke lahan jali. Lahan jali. Itu ketika ulama berbicara tentang yakni yang pantas jadi imam. Enggak pantas jadi imam orang yang terjatuh pada lahan jali dalam surah Al-Fatihah. Ya. Anda hitung tasydidnya ada 14. Di antaranya yang bisa ngerubah makna tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasydid enggak di iya itu? Ada tasydid. Ada orang baca iyyaka, iyyaka. Betul atau salah? Salah. Harus ada tasydid di situ. Ya. Sebagian ulama nyebutnya dengan nabrun. Nah, nabr itu untuk menjaga huruf dan menjaga makna. Menjaga supaya hurufnya dibaca pas dan maknanya supaya tidak salah. Karena kalau baca iyyaka dengan iyyaka, maknanya yang awalnya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong, itu berubah. Kalau iyyaka itu kami hanya kepada engkau kami beribadah, iyyaka. Ya. Tapi kalau iya tanpa tasydid, kata Syekh Abdullah Al-Batili, ada kitab namanya Ahamiyatul Lughatil Arabiyyah. Dia sebutkan makna dari iya itu dau'us syams, cahaya matahari. Seakan-akan kalau ada orang yang mengucapkan iyyaka, cahaya mataharimu, kami beribadah. Artinya beribadahnya kepada siapa? Kepada matahari. Kepada mataharimu kami beribadah. Wal'iyadzubillah. Kalau sengaja kufur ini orang. Ya. Bukan nyembah sama Allah, tapi nyembah pada matahari. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, perhatikan tasydidnya. Nah, kalau imamnya baca Al-Fatihahnya lahan, dilihat lahannya. Lahan jali atau lahan khafi? Kalau lahan khafi, tidak mengapa. Lahan jali ada ikhtilaf antara ulama. Tapi untuk sementara itu pakai perkataan Al-Hasan Al-Basri, dia berkata sholli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah bid'ahnya buat dia. Jadi kita salat di belakangnya, tapi banyak ulama mengatakan salatnya tidak sah. Bayangkan. Banyak ulama mengatakan salatnya tidak sah. Itu banyak tuh, hati-hati.
Ya, tapi ana memilih pendapat yang tadi, ya sholli wa alaihi bid'atuhu. Soalnya bid'ahnya buat dia, tapi setelah antum tahu dia lah Hanjali, antum bilang, Pak, bacaannya ganti atau imamnya ganti. Kalau nggak bisa bacaannya diganti, ya imamnya diganti. Ya. Disuruh belajar dulu, habis itu jadi imam. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.